Halo anak-anak kelas 8. Ya, hari ini kita pertemuan pertama matematika. Eh, Pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Jadi pada saat kalian menyaksikan video pembelajaran ini, silakan siapkan bukunya dan kalian catat materi yang ada hari ini. Yang sudah kalian catat akan kita bahas di hari esok di pertemuan kedua matematika di hari Rabu. Oke, kita next. Oke, yang dimaksud dengan pola bilangan merupakan suatu susunan yang terdiri dari bilangan teratur yang membentuk suatu pola bilangan tersendiri. Jadi misalkan pada ada susunan bilangan seperti ini, dia membentuk pola-pola teratur. Misalkan dari 3 ke 5, dia bertambah berapa? Bertambah 2. Dari 5 ke 7 bertambah 2. Dari 7 ke 9 bertambah 2. Seperti ini. Ini yang dinamakan pola bilangan. Oke, macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada namanya pola bilangan ganjil. Nah, pada pola bilangan ganjil ini kalian ingat aja bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi. Nah, seperti itu. Ini adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil identiknya dimulai dari berapa? Dari angka 1. Dia kelipatan atau eh, dia terus bertambah 2. Jadi dimulai dari angka 1, 1, 3, 5, 7, 9, masing-masing dia bertambah 2. Ini yang dinamakan pola bilangan seperti ini. Oke, ini adalah pola bilangan ganjil. Jadi pola bilangan ganjil itu dimulai dari di sini 1, di sini 3, di sini 5, lanjut 7, dan 9. Maka untuk rumusnya itu bisa dinyatakan seperti ini. Suku ke N. N ini adalah suku yang dicari. Oke, terus yang ditanya misalkan ada U. U ini adalah suku. Dia bilangan keberapa, suku keberapa. Nah, untuk ini yang disebut suku pertama ini adalah angka 1. Angka 1 disebut suku utama. Lalu angka 3 ini disebut suku kedua atau U kedua. Lalu 5 ini disebut sebagai suku ketiga atau U ketiga. Yang 7 ini suku keempat, 9 ini suku kelima, seperti itu. Yaitu adalah suku. Maka kalau misalkan UN berarti adalah suku ke N. Suku keberapa yang dicari? Seperti itu. Untuk rumusnya bisa disingkat adalah UN sama dengan 2N min 1. Artinya adalah UN ini jika dicari adalah 2 dikali N dikurang 1. Seperti ini. Misalkan kita untuk mencari contoh soal suku ke-10 dari pola bilangan ganjil. Maka masukin rumusnya. 2 dikali N dikurang 1. Dimasukin ke rumus sini. 2 dikali N dikurang 1. Maka N-nya adalah berapa? Dari soalnya U10 diketahui N adalah 10. Berarti dimasukin U10 adalah 2 dikali 10. Lalu dikurang 1. Kita hitung dulu. 2 dikali 10 sama dengan 20. Dikurang 1 sama dengan 19. Jadi untuk U yang seterusnya sampai U ke 10 adalah angka 19. Seperti itu. Itu adalah untuk pola bilangan ganjil. Lalu untuk pola bilangan genap. Nah, kalau misalkan kebalikannya, kalau misalkan ganjil yang tidak habis, maka genap adalah bilangan yang habis dibagi. Nah,
Ciri-cirinya apa kalau polangan bilang genap? Dia dimulai dari angka 2. Dan semua bilangan ini jika dibagikan 2, dia habis terbagi. Jika dibagi 2. Ini dia habis terbagi. Seperti itu. Misalkan pada saat seperti ini U1-nya berjumlah 2. U2-nya berjumlah 4. U3 berjumlah 6. Lalu U4 dia bertambah 2 terus, dia berjumlah 8. U5 berjumlah 10 dan seterusnya. Maka untuk rumus pola bilangan genap bisa dituliskan sebagai seperti UN sama dengan 2 dikali N. Misalkan contohnya, diketahui yang ditanya adalah U20. Berarti diketahui dari soal kita pakai pola bilangan genap. Diketahui jika dari U20 N-nya adalah 20. Maka kita masukin ke rumus. UN sama dengan 2 dikali N. Ingat, dalam matematika kalau misalkan tidak ada penghubungnya artinya adalah dikali. Berarti 2 dikali 20. Hasilnya adalah 40. Maka untuk suku ke-20 pada bilangan genap adalah 40. Seperti ini. Oke. Kita next. Kalau misalkan tadi sudah pola bilangan ganjil dan genap, kita lanjut ke pola bilangan persegi. Oke, pola bilangan persegi merupakan suatu pola bilangan yang bilangannya merupakan hasil kuadrat. Nah, kalau misalkan hasil kuadrat identiknya dengan pola bilangan persegi, maka digambar polanya membentuk suatu persegi. Contohnya adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36. Kok gimana, Miss? Ini kok bisa jadi bilangan kuadrat angka-angka ini? Nah, ingat kalian bilangan kuadrat 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Seperti ini. Ini adalah semua contoh bilangan kuadrat. Jadi misalkan ini adalah U1. U1 adalah 1. U2 jumlah perseginya ada 4. U3 jumlah perseginya ada 9. U4 dia jumlah perseginya ada 16. Berarti untuk pola bilangan persegi kita bisa rumuskan adalah UN sama dengan N kuadrat atau adalah pangkat 2. Oke, contoh bilangan soal. Misalkan yang ditanya dari pola persegi suku ke-25. Nah, suku ke-25-nya berapa dari pola bilangan persegi? Berarti diketahui N-nya adalah 25. Berarti UN sama dengan N pangkat 2. Kita masukin N-nya, 25 pangkat 2. Artinya apa? 25 kali 25. Hasilnya adalah 625. Jadi untuk pola ke-25 dari pola bilangan persegi adalah 625. Seperti ini. Oke, kita next. Kalau tadi sudah bilangan persegi, kita masuk ke pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga merupakan pola bilangannya jika digambarkan membentuk pola segitiga. Contoh polanya adalah seperti ini. Di sini suku 1 berjumlah 1. Suku 2 berjumlah 3. Suku 3 berjumlah 6. Nanti suku keempat dia berjumlah 10. Lanjut, suku kelima dia berjumlah 15. Nah, jadi dan seterusnya. Jadi pola bilangan segitiga itu bisa dirumuskan seperti ini. UN sama dengan N keberapa yang dicari dalam kurung, artinya ini dikali N ditambah 1. Dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2. Ini untuk pola bilangan segitiga. Contoh soal.
Misalkan dicari suku ke-30 dari pola bilangan segitiga. Nah, tinggal kita diketahui bahwa untuk soal ini, N-nya adalah 30. Suku yang dicarinya di sini 30. Berarti kita masukin ke rumus. UN sama dengan tadi U30 sama dengan N-nya 30. Dimasukin 30. Dikali 30 ditambah 1. Lalu dibagi menjadi 2. Lalu kita hitung 30 dalam kurung berarti 31 dikali 2. Oke, kita bisa sederhanakan seperti ini. Ini 1, ini 15. Berarti 31 dikali 15 sama dengan 465. Seperti ini. Maka untuk pola bilangan 30 pada pola bilangan segitiga adalah 465. Seperti ini. Ini untuk pola bilangan segitiga. Lanjut, pola bilangan Pascal. Dari sisi sejarahnya, pola ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis namanya Blaise Pascal, maka dinamakan pola bilangan Pascal. Diperhatikan pada pola bilangan ini akan membentuk sebuah piramida atau segitiga. Pola bilangan Pascal atau segitiga Pascal memiliki rumus UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Oke, seperti ini. Misalkan bilangan Pascal, di atas selalu dimulai dari angka 1, lalu di bawah kita tambahin 1. Seperti itu. Lalu dia kalau bilangan Pascal, dia identiknya kiri dan kanannya di sini, dia selalu dengan angka 1. Tapi tengahnya ini merupakan jumlah dari angka tengahnya. Oke, kita tulis dulu angka 1. 1 tambah 1, 2. Lalu kita tambahin lagi 1. Di sini yang 1, di sini kita jumlahin. 3, kirinya 1. 1 dijumlahin. 4, 6, 4, 1. Lalu 1, 5, 10, 5, 1. Ini seperti namanya bilangan Pascal. Maka rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Ini suku ke pertama, N yang pertama. Ini suku kedua, U kedua. Ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku ke-5. Dan ini adalah suku ke-6. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Oke, kita misalkan mau cari suku ketiganya. Berapa sih jumlahnya untuk suku ketiga dari pola bilangan Pascal? Berarti tinggal 2 pangkatnya. N-nya adalah 3. Berarti 2, 3 kurang 1 berarti adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini artinya 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Berarti suku ketiga dari bilangan Pascal adalah 4. Seperti ini. Oke, misalkan lagi. Suku ke-10. Berarti kita masukin 2 tadi pangkatnya dikurang 1. 10 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. Berarti suku ke-10 adalah hasil dari 2 pangkat 9. Kalian boleh nanti dicari aja, silakan. Oke, ini adalah contoh dari soal bilangan Pascal tadi. Misalkan dicari suku ke-20 dari bilangan tersebut, dari bilangan ini. Bahwa kita ketahui bahwa 1, 2, 4, 8, 16 ini merupakan bilangan Pascal. Jadi di sini kalian harus menghafal pola-pola bilangan dari masing-masing pola ini. Jadi misalkan kalau pola segitiga dia polanya seperti apa, pola
persegi seperti apa, kalian harus hafal gitu. Jadi di soal ini tidak dikasih tahu ini untuk soal apa, jadi harus kalian mengerti sendiri. Kayak misalkan UN sama dengan 2 pangkat N-1, berarti ditanya suku ke-20, N-nya sama dengan 20, dimasukin ke rumus. UN sama dengan 2 pangkat N-1. Berarti U20 sama dengan 20 dikurang 1, berarti 2 pangkat 19. Nanti kalian boleh cari. 2 pangkat 19 hasilnya adalah 524.288. Seperti ini. Oke. Penjelasan sampai sini aja. Kalian silakan catat. Kita akan bertemu di hari Rabu besok. Jangan lupa dicatat ya, karena akan ketahuan jika siapa yang tidak mencatat, siapa yang mencatat. Oke, terima kasih. Selamat belajar.